Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memberikan penyuluhan tentang bahaya limbah industri bagi lingkungan dan kesehatan. Kita dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Fatihah Sulmiwani. Perkenalkan, nama saya Evi Fatia. Perkenalkan, nama saya Auliana Rahma. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rafa. Here it is, our final night alive. And as the earth runs to the ground, oh girl, it's you that I lie with. Di sini kami ingin berbagi tentang limbah industri dan bahayanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari limbah industri. Apa sih limbah industri? Limbah industri adalah sisa buangan yang dihasilkan dari proses produksi di pabrik atau usaha berskala besar. Bentuknya dapat berupa-rupa, bisa limbah cair, limbah padat, maupun gas, tergantung dari jenis kegiatan industrinya. Contohnya, limbah cair bisa berasal dari air bekas bahan kimia dari pabrik tekstil. Limbah padatan bisa berasal dari sisa-sisa plastik, kepingan logam, dan kemasan produk. Sementara itu, limbah gas biasanya berasal dari asap cerobong yang dihasilkan dari pabrik industri yang mengandung zat-zat berbahaya. Jika limbah-limbah ini tidak diolah dengan baik, maka akan terjadi air sungai menjadi tercemar, tanah menjadi tidak subur, dan udara di sekitar industri menjadi kotor. Kondisi seperti ini sangatlah berbahaya loh, karena dapat memberikan dampak langsung terhadap lingkungan dan manusia. Pada lingkungan akan menyebabkan kerusakan dalam jangka yang panjang, dan selain itu, pada manusia kita akan mendapatkan dampaknya secara langsung loh, seperti terkena penyakit kulit, gangguan saluran pernapasan, bahkan kita akan mengalami keracunan akibat terpapar dari zat kimia beracun. Maka dari itu, penting bagi setiap pelaku industri untuk bertanggung jawab atas limbah yang mereka hasilkan dan memastikan bahwa limbah tersebut telah diolah sebelum dilepas ke lingkungan. Seperti yang kita telah ketahui dari rekan saya tadi, bahwasannya limbah industri itu sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar kita dan juga kesehatan kita loh. Banyak sekali hal yang merugikan untuk kesehatan maupun lingkungan kita. Banyak juga hal-hal yang sangat berdampak negatif bagi kesehatan juga, dan juga keberlangsungan di lingkungan sekitar kita. Kita berhadapan langsung dengan lingkungan sekitar kita juga loh. Jika kita tidak peduli dengan limbah industri yang ditimbulkan dari industri-industri yang tidak bertanggung jawab, siapa yang peduli akan lingkungan kita? Banyak sekali hal yang merugikan bagi kesehatan ataupun lingkungan kita. Ada pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah industri. Yang pertama, ada pencemaran air. Limbah cair yang dibuang dari industri-industri yang tidak bertanggung jawab sangat berbahaya loh bagi kesehatan lingkungan kita maupun kesehatan kita. Limbah industri ini dapat mengancam ekosistem yang ada di laut dan juga bisa mencemari air-air yang kita konsumsi sehari-hari. Bahkan dampaknya untuk kesehatan kita akan merasakan penyakit gatal-gatal contohnya, ataupun bisa diare akibat pencemaran air. Yang kedua, ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini diakibatkan oleh industri-industri yang tidak bertanggung jawab membuang gas-gas dari pabrik mereka. Nah, pencemaran udara ini mengakibatkan banyak hal sekali merugikan bagi kesehatan kita loh, dan juga banyak partikel-partikel ataupun zat kimia yang sangat berbahaya untuk kesehatan kita dan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Penyakitnya itu diantara lain kita bisa terganggu menjadi asma atau sesak napas. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah yaitu gas padat yang dibuang oleh industri-industri yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan banyak sekali hal negatif untuk lingkungan kita, yaitu tercemarnya tanah menjadi tidak subur, ataupun merusak ekosistem yang ada loh. Dan juga pencemaran tanah dapat mengakibatkan berbagai penyakit. Salah satunya yaitu ada gangguan penyakit kulit, ataupun yang kedua ada gangguan sistem saraf. Selanjutnya adalah pengelolaan limbah padat. Pengelolaan limbah padat ada 4, yaitu yang pertama adalah pengurangan atau redus, yaitu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui
pembelian produk lebih sedikit kemasan. Yang kedua adalah penggunaan kembali atau reuse, memanfaatkan barang bekas untuk fungsi yang sama atau berbeda. Yang ketiga ada daur ulang atau recycle, yaitu mengolah limbah menjadi produk baru. Yang keempat ada mengolah limbah organik seperti sisa makanan, lalu sisa daun-daunan menjadi pupuk kompos. Yang selanjutnya adalah pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair itu ada 6. Yang pertama itu adalah limbah air dapat disaring atau difiltrasi. Yang kedua itu ada cara florasi yang dapat dilakukan dengan memisahkan partikel yang mengapung di air. Yang ketiga, penyerapan dilakukan dengan karbon, dapat diserap dan dapat dipisahkan dari air. Yang keempat ada proses pengendapan, yaitu yang dilakukan dengan cara menambahkan elektrolit. Yang kelima itu adalah proses penyisihan yang dilakukan dengan cara mengoksidasi limbah agar zat beracun terpisah dari air. Yang keenam adalah pemberian mikroorganisme yang dilakukan agar material organik yang berada di air dapat dihilangkan atau dihancurkan. Siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama ada pemerintah. Tugasnya menyusun regulasi dan memberi kebijakan tentang lingkungan. Yang kedua ada memberikan fasilitas teknologi lingkungan. Yang ketiga, mengawasi dan menegakkan hukum, mengawasi limbah, sanksi, dan insentif. Yang keempat, memberikan edukasi serta memberikan pelatihan pengelolaan limbah. Yang kedua ada industri. Perannya yang pertama mengelola limbah sesuai standar lingkungan. Yang kedua, menerapkan industri hijau. Yang ketiga, melaporkan hasil pengelolaan limbah secara transparan. Yang keempat, bermitra dengan masyarakat dan lembaga lingkungan. Yang ketiga, ada masyarakat. Yang pertama, peran masyarakat mengawasi aktivitas di lingkungannya. Yang kedua, melaporkan pencemaran dan pelanggaran di lingkungannya. Yang ketiga, aktif di dalam edukasi publik serta aktif dalam kegiatan pembersihan lingkungan. Yang keempat, masyarakat harus kritis dalam bermitra, lalu solutif sebagai dialog lingkungan. Gimana? Gampang banget kan? Kita nggak perlu jadi petugas kebersihan untuk menjaga kebersihan. Cukup kita diri sendiri, keluarga, dan kebiasaan sehari-hari. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita jaga kebersihan demi kebaikan keluarga dan masa depan yang lebih cerah. Sekian penyuluhan dari kelompok 7. Limbah bukan akhir kalau kita semua sadar.